Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon, salam jumpa bersama saya Yunika Suwandi dan Anda menyaksikan Eltalk, Empowering Life Through Communication. Nah sahabat Eljon, apa kabarnya nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan pastinya berbahagia. Dan kali ini sahabat Eljon, kita akan membahas yang pastinya seputar komunikasi, dan episode kali ini topiknya adalah unfair advantage atau ketidakadilan suatu keuntungan. Karena sahabat Eljon ya, seperti yang kita tahu, kalau kita mengharapkan keadilan itu kayak rasanya seperti kita mencari jarum dalam tumpukan jerami gitu ya, nggak akan ada habisnya. Dan kita juga pasti akan mengalami ketidakadilan dimanapun kita berada, di lingkungan kerja kah, di lingkungan pendidikan kah, bahkan sampai ke pergaulan kita sendiri aja kita bisa mengalami ketidakadilan itu. Nah, tapi apa nih yang dapat kita lakukan dalam secara positif untuk memanfaatkan dan menggunakan hal ini? Nah, kalau gitu sahabat Eljon, aku akan berdiskusi dengan sahabat Eljon, tapi nggak cuma sendirian nih Yunika di sini. Karena Yunika sudah kedatangan dua panelis yang akan kita ajak berdiskusi bersama, yaitu ada Bapak Doni De Keizer, seorang speakerpreneur, dan juga Bapak Roni Francis, seorang business maximizer. Halo Pak Doni dan Kak Roni. Yunika. Memang dia lebih cocok dipanggil Bang. Ya ini anak saya ini yang paling gede nih, nemunya juga di pinggir jalan. Waduh. Nah, tapi Pak Doni dan Pak Roni ya biar adil deh kalau gitu. Kakak aja kita semua. Oh ya udah, Kak Doni dan Kak Roni kita nggak cuma bertiga ternyata, karena Iya. kita sudah kedatangan satu narasumber tamu kita, yaitu ada Mbak Meris E. Muhammad, yaitu Learning and Performance Inspirator. Halo Mbak. Halo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Senang Terima sekali kasih. kita berempat kita akan berdiskusi mengenai si unfair advantage ini. Biar adil ya, nggak usah dua-dua. Langsung aja kita akan memulai diskusinya karena sahabat Eljon pasti gak sabar untuk mendengarkan. Nah, aku mau nanya dulu nih ke Pak lah gitu kan, ke Kak Roni dan Kak Doni. Iya. Gimana caranya Kak Doni dan Kak Roni menanggapi soal unfair advantage ini? Kita kasih kesempatan untuk yang lebih senior. Pingsut aja, pingsut. Ayo, lu apa? Ini pakai yang mana nih? Pakai yang Jepang punya. kertas ini kan? Gunting, Oh, ya. gunting Oke. batu kertas. Wah, Silakan. menang kalah gue duluan. Oke, jadi kalau misalnya kita bilang para sahabat Eljon yang disebut dengan namanya unfair advantage, apa orang kebanyakan takut ya dibilang namanya tidak adil ya kan? Tetapi kebanyakan dari kita semuanya itu pasti pengen ketidakadilan itu sendiri. Nah, ini merupakan satu kontradiksi gak? Contoh yang paling gampang ya. Kalau misalnya kita ada mau membeli sesuatu ini adalah makanan yang paling enak, ya kan? Kalau misalnya kita harus ngantri panjang, kira-kira sebel nggak? Sebel, ya kan? Tetapi kalau misalnya kita dapat ini dapat kita satu antrian khusus, kita boleh ngambil yang paling depan karena dia mungkin orang yang kenal atau mungkin dia ada sesuatu, pasti kita pengen juga dong. Nah, di mana caranya ya, atau misalnya bagaimana cara kita membentuk sesuatu namanya unfair advantage? Bisa macam-macam nih. Pertama ya, lewat dari yang namanya bisnis kita bisa membangun itu supaya orang akan suka dengan kita ya. Kedua, bagaimana kalau misalnya kita yang mendapatkan unfair advantage tersebut, bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita memanfaatkannya. Nah, inilah sebenarnya yang topik-topik yang harusnya kita bahas ya. Nanti kita akan sharing lah ya, kalau bisa saya bilang di sini dengan sahabat Eljon. Oke. Gitu. Kalau dari Kak Doni sendiri ada yang ingin ditambahkan atau Dikurangi? kalau dikurangi jangan dong ya. Nambahin punya dia males banget. Ya, artinya begini. Ya, Nimpalin aja berarti ya. Iya, timpalin pakai batu dong. Oh iya. Ya itu gue setuju ya, bener banget ya Yunika. Tapi kalau dari pandangan sederhana saya, misalnya dari perspektif bisnis nih, kita punya sesuatu yang menjadi faktor pembeda. Sebenarnya kalau ada sesuatu yang dari sisi misalnya kekurangan, itu bisa menjadi faktor pembeda, apalagi kelebihan. Ya kan? Kayak saya sekarang kan di layar itu kan sangat terlihat ya. Berbeda sekali. Lebih terlihat dibanding yang lain gitu kan. Nah, itu kita bisa ubah menjadi sebuah kelebihan, bisa diubah menjadi sebuah keuntungan. Jadi sebenarnya tergantung sudut pandang atau perspektif masing-masing bagaimana melihatnya. Begitu. Oke, Nah, kalau ini ahlinya mah Mbak Meris ini. Mungkin dari Gua nggak berani. kalau gitu kita tanya tanggapan dari Mbak Meris dari seorang ahlinya. Ahlinya. Ini jebakan Batman sebenarnya. Jadi kalau saya juga berpikirnya unfair advantage itu bagian dari satu keunggulan. Jadi kalau kita berbicara terkait bisnis, itu kan ada sesuatu yang kita miliki yang orang lain nggak punya.
tergantung bagaimana kita mau kelolanya. Apakah itu menjadi sesuatu yang baik atau berharapnya sih menjadi sesuatu yang baik. Intinya sih sebenarnya seperti itu. Nah, tadi kan kita ngomonginnya dari perspektif bisnis gitu ya. Kalau ini kita ngomonginnya mengenai satu pribadi, seseorang. Kekurangan seseorang apakah bisa diubah juga jadi keuntungan? Karena kan kompetitor itu pasti tidak memiliki hal yang sama dengan kita gitu ya. Gimana nih? Iya. Ke saya. Oke. Pasti kita nanya ke ahlinya dulu dong. Sebelum kami rebut. Intinya sebenarnya begini, kita nggak bisa merubah orang lain. Iya. Jadi yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita mengantisipasi menghadapi apapun juga respon yang kita dapat. Jadi kekurangan orang lain di dunia ini tuh tidak ada yang semuanya nggak berpasangan, pasti ada pasangannya. Kekurangan, kelebihan. Nah, jadi kekurangan orang lain apapun juga bentuknya ya sudah kita lihatnya dari sudut yang berbeda aja. Nah, kita antisipasi supaya itu kekurangan itu menjadi sesuatu hal yang menguntungkan buat kita. Intinya sih seperti Yin-yang itu. ya, seimbang ya hidup ini Iya, ya. betul. Iya, jadi kalau ada yang besar, ada yang kecil, ya kan? Ada yang Iya. kenyang, ada yang lapar. Ada yang slim, ada yang enggak. Enggak, ini maksudnya apa ya? Agak lebih tidak slim. Aku ikutan deh. Wah. Tapi ini ada satu cerita lucu nih ya. Karena waktu saya sekolah dulu SMP itu saya termasuk murid yang tingginya di atas rata-rata teman-teman lain. Nah, di sekolah saya waktu itu cuma ada 2 atau 3 yang tingginya lebih tinggi dibanding teman-teman yang lain. Mungkin bisa disebutkan generasi dan tahunnya gitu. Anda belum lahir sepertinya. Oke, Atau siap. mungkin orang tua Anda pun belum lahir. Iya. Karena saya ingat saya waktu itu TV belum ada gitu. Wow. Puas. Sangat prehistorik banget ya. Ya itu kita ubah jadi sebuah keunggulan. Nah, memang kata orang, aduh, kalau orang tinggi tuh jangan duduk di depan dong, ya duduknya di belakang. Ngalingin. Karena iya, kasihan teman-teman yang di belakang. Kalau kita di depan nggak ini terhalang gitu kan. Nah, ya sudah, saya biasanya biar damai ya saya pilih di belakang. Tapi ketika kuliah, ya kan, itu kan kita nggak kayak di bioskop beli tiket nomor kan? Iya, Ya udah, kalau saya datang awal atau mepet pun biasanya kursi paling depan tuh suka kosong. Iya. Ya kan, mahasiswa kan suka di belakang, kenapa? Iya, Ya, iya. bisa ngobrol gitu kan. Iya, Saya iya. duduk aja di depan. Iya. Nah, ternyata itu jadi keuntungan buat saya. Dosen-dosen lebih mudah hafal saya. Bukan karena saya paling pinter, karena saya duduk di dekat dia gitu Iya, loh. iya. Ya kan? Nah, ditambah saya aktif di organisasi. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan harus ketemu dosen ya kan segala macam itu lebih mudah lah. Nah, karena tapi mudah dilihat gitu. Itu benar yang dibilang sama Bro Doni. Karena kenapa? Pas waktu lagi kuliah, cerita kuliah ya, walaupun kami Ya, berbeda beda generasi, zaman, ya kan, ya. biar puas gitu ya. Iya. Jadi itu ada sesuatu perbedaan ketika waktu itu saya mencoba menjadi pemimpin kelas istilahnya kalau bisa di dalam sana. Tujuannya bukan buat seru-seruan atau kayak gimana, enggak. Itu kita menciptakan namanya unfair advantage. Artinya apa? Kita yang menjadi paling dekat dengan dosennya. Iya. Artinya apa? Kalau misalnya ada tugas, kita yang dikasih tahu lebih dulu, ya kan? Dan dosennya nggak Iya. mungkin kasih nilai kita yang paling jelek. Iya. Dia nggak enakan Iya, gitu loh. betul. Karena kita udah bantuin dia ya. Yes, nah itulah yang bisa kita manfaatkan. Jadi nggak selamanya nih sahabat Eljon ya, sesuatu yang disebut dengan namanya unfair advantage sesuatu yang negatif. Bagaimana cara Anda untuk memaksimalkan hal tersebut sehingga menjadi sesuatu hal yang positif buat kita? Iya, namanya sih pastinya. unfair, tapi kadang-kadang Iya. gue pikir ya fair-fair aja sih. Iya. Iya kan? Iya benar ya, Mbak ya? Betul, Artinya mungkin kalau kalimat itu unfair tergantung mindset kita. Kita Betul. ubah menjadi sesuatu yang fair buat kita. Iya. kan? Karena kan kata Mbak Beris tadi kan hidup memang harus seimbang kan? Iya. Ya, seperti hitam dan putih gitu kan, siang dan malam gitu kan. Coba bayangin kalau tiap hari itu malam terus gitu kan. Berapa banyak kita harus bayar uang tagihan listrik? Oh iya betul. Bener nggak? Ya kan? Betul. Dan Indonesia tuh paling enak loh tinggal di sini. Panjang siang, panjang Pas malam. ya, sama kan? 12 jam, Sama, 12 jam. ya kan? Kita di garis khatulistiwa. Iya. Coba di negara mana itu yang panjang siangnya lebih lama Iya. ya kan? Dibanding malamnya gitu kan. Iya. Malam pun masih terang gitu kan. Oh, Mau berarti tidur banyak susah. omset dong artinya kalau misalnya siang yang lebih banyak. Ya, selalu lihat dari Oh iya. Emang beda ya. Sudut pandangnya beda. Iya. Nah, itu juga sebuah keuntungan kan. Kalau kita dalam sebuah tim, orangnya sama semua, bayangin kalau di situ orangnya istilahnya karakternya Setipe misalkan. setipe ya kan, tukang perintah semua, ya nggak jalan. Iya. Ya kan harus Hidup- ada yang mikir, ada yang eksekusi, ada yang evaluasi gitu kan, macam-macam. Supaya hidup itu lebih berwarna. Wah, quotes of the day. Satu tuh sahabat Eljon ada quotes of the day-nya. Nah, tapi kan ini yang berpengaruh, yang sangat mempengaruhi kita dalam menanggapi si unfair advantage ini kan berarti mindset. Gimana Yes. tuh cara kita mengubahnya nih? Mungkin boleh dari ahlinya lagi nih. Ahli
ya. Jadi sebenarnya begini, mindset itu tergantung apa asupan yang kita terima sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada yang bilang begini, positif, berpikir positif, berpikir positif. Kalau saya gini, negatifnya juga butuh sebenarnya. Karena itu dia tadi ya, keseimbangan. Jadi sekali-sekali kita berpikir positif, kita mengatur mindset kita, konsumsi kita untuk membentuk mindset kita juga harus kita perhatikan. Itu berhubungan banget dengan kondisi saat ini ya. Media sosial, terus orang-orang yang ada di sekitar kita, itu semuanya mampu mempengaruhi apa yang ada di dalam pikiran kita. Itu dia sih. Jadi selama kita masih intinya begini, harmoni itu kan dibentuk dari sesuatu yang berbeda. Iya, betul. Jadi ketika kita berbicara tentang harmonisasi, bahkan pelangi aja nggak ada yang sama warnanya. Betul. Dan jadi indah kan? Iya, Nah, intinya seperti itu. Beda kalau namanya ahli berbicara ya. Quotes of the day-nya juga beda. Makanya jangan takut berbeda. Iya. Iya kan? Contoh misalnya Unique masuk dalam sebuah ruangan, semua pakai baju putih. Ya kan? Terus Unique datang pakai baju hitam. Kelihatan kan? Berarti sesuatu yang berbeda itu kan sebenarnya bagus juga gitu loh. Karena kalau disamain ya kan, tenggelam. Iya. Nggak terlihat. Oke, jadi jangan takut untuk berbeda. Nah, tapi aku pernah mendengar, ini bukan dari pepatah, bukan juga dari buku Tatang Sutarma, ini dari seorang tokoh Robert Kiyosaki yang mengatakan manusia jangan menerima takdir begitu saja. Ini maksudnya gimana dan apa nih? Oh, Robert tuh teman sekolah saya. Kalau gitu Kiyosakinya yang teman saya. Aku dia T-nya. Kalau bisa dari saya sendiri dulu deh ya, sebelum diambil sama ahlinya. Nah, kalau misalnya tadi dibilang bahwa segala sesuatu itu kan bisa namanya diupayakan, bisa diusahakan, bisa seperti apa juga. Jadi kita nggak boleh menerima begitu saja. Nah, itulah sebenarnya kita pengen bahas sesuatu yang di dalam namanya bisnis. Bisnis itu menciptakan apa sih? Sesuatu kalau misalnya orang bilang sesuatu yang berbeda, sesuatu yang namanya uniqueness. Padahal kalau misalnya kita mau lebih jujur lagi ya terhadap diri kita, terhadap namanya perusahaan, kita menciptakan namanya suatu unfair advantage kok sebenarnya kan. Sesuatu yang bisa nggak ada orang lain yang punya, cuma kita gitu loh. Nah, ini ya nanti mungkin kita bisa banyak bahas di segmen-segmen berikutnya tentang unfair advantage ini. Betul ya, Bu Ahli? Satu-satunya kita panggil Ibu kan. Terlalu ya. Ada yang ingin menanggapi lagi mungkin dari ahlinya mungkin. Mbak Melis. Tambahannya sebenarnya udah cukup ya, Bro Roni itu udah menyampaikannya udah bagus. Intinya sebenarnya begini, ketika kita kan nggak pernah tahu takdir kita seperti apa, nggak pernah ada catatan bahwa kita nanti akan menjalani ini. Jadi apa yang kita pelajari itu kita internalisasi ke dalam diri. Setelah itu kita masuk menjadi karakter, dan ketika karakter kita itu ibaratnya gini, tabur tuai lah. Ketika itu akhirnya menjadi takdir kita, intinya adalah itu dia tadi mungkin dari kalimat itu ya, jangan menerima takdir. Kan kadang-kadang ada orang yang gini ya, sudahlah ini udah takdir saya, ya udah saya terima aja. Kalau buat saya itu salah sebenarnya, karena dia kan ujungnya sebenarnya nggak tahu takdirnya seperti apa, usahanya yang nggak ada, ikhtiarnya yang nggak ada. Betul. Ya, kalau sudah kejadian itu baru takdir. Ya, tapi kalau belum, kita istilahnya harus ada usaha. Karena Tuhan juga nggak mau lihat kita ya nerima gitu doang. Ya kan, ya tetap harus ada usaha. Walaupun memang kan Tuhan yang lebih tahu kan. Ya, tapi kan kita nggak tahu nih. Ya kan, itulah asiknya hidup kan. Kalau kita udah tahu besok mau gimana, aduh ngeri banget ya. Iya, gue malah nggak bisa ngebayangin ya kalau kita punya kemampuan bisa. Nggak usah dibayangin, dikasih tahu aja gimana. Nggak mau. Ya kan? Kalau diprediksi, artinya ini tanda petik. Ya, kalau hal-hal positif, saya suka jadikan itu sebagai faktor untuk memicu diri. Ya kan? Oke, bagus. Kalau jelek-jelek, ya udah kata Mbak Maris tadi, dipikir betul, tapi jangan terlalu dipikirin. Ya kan? Jangan sampai malah pikiran negatif itu menghambat kita untuk mencapai hal positif. Gitu. Nah, sahabat Eljon, seru banget ya kali ini kita diskusinya mengenai si unfair advantage ini. Jadi, sahabat Eljon ini jangan takut untuk berbeda, kita memiliki uniqueness-nya sendiri. Ini uniqueness-nya itu berarti bahasa halusnya, tapi bahasa kasarnya apa? Unique. Itu bahasanya ya, bukan orangnya. Iya. Nah, sahabat Eljon, nanti kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai unfair advantage, makanya tetap saksikan L-Talk Empowering Life Through Communication tetap di Eljon TV. Hai, saya Putri Anggreni, perwakilan dari DKI Jakarta 2. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.